Didukung sejumlah pihak, BEM UI desak Jokowi mundur secara baik. Hal-hal yang bersifat, mohon maaf, konfrontatif dan tendensius seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak suka dengan pemerintahan sekarang, sehingga mereka melakukan pengolahan data media sehingga pemberitaan melenceng lebih jauh daripada substansi yang disampaikan oleh BEM UI. Bukan dengan cara-cara memanggil ketum parpol dan lain sebagainya. Jadi sudah kelihatan bahwa Pak Jokowi tidak netral, menaruh independensinya, bahkan dia mengorbankan hal penting dari seorang presiden pilihan rakyat. Dia presiden semua rakyat. Dia bukan hanya sekedar presiden ketum parpol, bukan sekedar presiden orang-orang yang memilih dia, dan bukan sekedar presiden orang-orang yang kemudian bergabung dengan partai politik koalisinya. Dia harus mampu menyamaratakan independensinya. Jangan dikorbankan. Tim penguasa hari ini, Presiden Joko Widodo menggunakan laboratorium intelektual, menggunakan kampus untuk membungkam gerakan kritik terhadap penguasa dan rezim yang hari ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini tentunya menjadi alarm bagi kita seluruh mahasiswa Indonesia agar terus bergerak, tidak takut terhadap pembungkaman-pembungkaman yang terjadi. Jadikan pembungkaman-pembungkaman ini sebagai momentum batu loncatan untuk terus melakukan perlawanan atas dasar kepentingan masyarakat Indonesia. Harianterbit.com, sejumlah pihak mendukung sikap Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau UI terhadap Presiden Joko Widodo. Apalagi BEM UI juga menawarkan dua cara kepada Bapak Jokowi untuk mundur sebagai presiden, baik secara baik atau dengan berdarah-darah. Dukungan kepada BEM UN disampaikan oleh Direktur Komite Pemantau Legislatif Indonesia yaitu Syamsuddin Alimsyah. Menurutnya sikap BEM UI harus didukung karena saat ini langkah BEM UI hendak dipatahkan oleh buzzer bayaran melalui berbagai media sosial. Para buzzer bayaran tersebut membuli sikap BEM UI dengan berbagai kata kasar dan kotor. Ini sudah pertarungan terbuka dengan para buzzer bayaran, ujar Syamsuddin Alimsyah kepada Harian Terbit pada hari Kamis 26 Juni 2023. Syamsuddin menilai para buzzer bayaran menyerang BEM UI karena sikap keras terhadap pemerintah Jokowi. Sebelumnya BEM UI juga memberikan gelar Jokowi sebagai The King of Lip Service alias Raja Bohong. Foto Presiden Jokowi dengan mahkota raja disertai dengan tulisan yaitu Jokowi The King of Lip Service. Mereka juga mengunggah sejumlah pernyataan presiden serta referensi beritanya. Foto yang diunggah disertai dengan narasi "Halo UI dan Indonesia, Jokowi kerap kali mengobrol janji manisnya, tetapi realitanya seringkali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu di demo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya. Semua mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan tidak lebih dari sekedar bentuk lip service semata. Berhenti membual, rakyat sudah mual. Brigade UI 2021, pagar bergerak progresif. Apa yang dijelaskan Ketua BEM UI adalah aspirasi publik, aspirasi orang yang masih punya kewarasan, tandasnya. Aspirasi rakyat. Sementara itu, aktivitas 98 Yusuf Blegur mengatakan apa yang disampaikan Ketua BEM UI, Melkisadek Huang, sejatinya menjadi suara yang mewakili aspirasi rakyat belaka, mewakili aspirasi rakyat banyak. Melki sebagai mahasiswa yang menjadi bagian dari masyarakat terdidik di Republik ini berhak dan bahkan wajib menyuarakan kepentingan publik. Terlebih saat rezim Jokowi yang dianggap gagal memimpin negara selama hampir 2 periode ini, paparnya kepada Harian Terbit Kamis 22 Juni 2023. Mantan Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI ini menegaskan tuntutan Melkisadek Huang terhadap Jokowi untuk mundur sebelum 2024 atau akan ada pertumpahan darah harusnya dilihat sebagai perspektif akumulasi kekecewaan dan kemarahan rakyat akibat penindasan rezim kepada rakyat. Anak asuh Megawati Soekarno Putri dan Taufik Kimas ini menurutkan saat ini rezim Jokowi telah melakukan berbagai kebijakan yang brutal, diantaranya utang yang berbau rente dan korupsi yang dinikmati pejabat negara yang menjadi beban rakyat. Tingginya angka pengangguran lokal namun dibarengi dengan serbuan TKA Cina. Selain itu, merosotnya ekonomi negara yang memicu tingginya kemiskinan dan berbagai distori yang penyelenggaraan negara yang membuat rakyat semakin menderita dan sengsara, tandasnya. Jokowi mundur diketahui di podcast Abraham Samad dengan host Ijal Papua yang diunggah Selasa 26 Juni 2023.
Ketua BEM UI Melki Sedek Weng mengancam Presiden Jokowi untuk turun jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Melki menawarkan dua cara kepada Presiden Jokowi, baik secara baik atau dengan berdarah-darah. Menurut dia, sejumlah elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, nelayan hingga buruh sudah bersiap. Ini warning bagi Bapak Jokowi. Kita lihat apakah Jokowi peduli. Kalau surat saja tidak direspon, kita beri dua pilihan itu, yaitu dengan baik-baik atau berdarah. Tutur Melki dikutip pada hari